sedikit share firman Tuhan. Saya sebenarnya terkejut ya. Kemarin sore kami ngobrol-ngobrol dengan Bapak Gembala melalui WA. Bapak Gembala bilang bersiap tadi kan ya, supaya dalam waktu yang dekat boleh menyampaikan firman Tuhan di hari Selasa. Lalu tadi pagi Bapak Gembala WA saya jam 8 ya, setengah 8 kali. Lalu tiba-tiba saya terkejut, ini persiapannya kapan? Tadi ngomongnya kemarin persiapan, kok tiba-tiba disuruh gitu. Tapi puji Tuhan, saya percaya Bapak Gembala juga enggak asal-asal menyuruh ya. Pasti Tuhan berbicara melalui Bapak Gembala untuk saya boleh share firman Tuhan hari ini. Saya percaya Tuhan tidak ingin berlambat-lambatan untuk menyampaikan janji Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sehingga saya juga pas disampaikan ya udahlah, nggak apa-apalah, saya coba gitu ya, karena saya berpikir jadwal saya hari padat sekali dalam pekerjaan, sehingga untuk persiapan, kapan persiapannya ini gitu ya. Jadi memang sama sekali saya terkejut, tapi saya percaya melalui firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, kita semua boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga kita boleh dikuatkan. Yuk kita buka sama-sama firman Tuhan di 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Yuk kalau udah dapat, yuk kita sama-sama kita membacakan firman Tuhan ini. 2 Korintus 12 ayat 9, 1, 2, 3. Tetapi jiwaku kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itulah supaya kuasa itu atas aku. Ya puji Tuhan ya. Firman Tuhan ini diberikan bagi kita supaya kita tetap bersyukur dalam segala perkara ya. Mungkin banyak di antara kita itu kenapa ya Tuhan izinkan dalam hidup saya ini selalu ada aja tantangan, selalu ada problema, ada saja peperangan dalam hidup saya yang membuat saya ini doa saya terkadang jauh daripada harapan saya gitu ya. Membuat kita selalu berpikir apakah Tuhan mendengar doaku, tidak gitu ya. Tapi di sini Rasul Paulus berkata, di ayat sebelumnya itu juga dikatakan Rasul Paulus ini juga memohon kepada Tuhan supaya Tuhan cabut duri dalam dagingku. Artinya apa? Rasul Paulus juga mengalami peperangan, persoalan sama yang seperti yang kita alami pada saat ini. Kalau di ayat 8 dikatakan di sana, ayat 8 saya bacakannya, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, artinya apa? Rasul Paulus juga mengalami peperangan, mengalami tantangan. Saya mendapat firman Tuhan ini seperti ini, mengartikan firman Tuhan seperti ini. Tuhan izinkan, artinya apa? Iblis memberi utusan dalam kepada Rasul Paulus untuk selalu mengusik kehidupannya, membuat dia selalu mengalami tantangan supaya dia selalu bergumul kepada Tuhan. Artinya utusan berarti bukan iblis yang langsung untuk menggoda menggoyahkan iman Rasul Paulus, tapi utusan. Artinya apa? Berarti manusia. Ya, saya berpikir berarti orang dekat dong ini. Ya, orang dekat kita yang dipakai iblis untuk menggoyahkan iman kita. Ya, Bapak Ibu, saudara semua, kita harus waspada supaya jangan ada di antara kita mau dipakai oleh iblis untuk melemahkan iman saudara-saudara kita. Lalu poin yang kedua yang berkat yang saya dapat melalui firman Tuhan ini,
Rasul Paulus mengatakan ada duri dalam daging. Mungkin terkadang doa kita tidak dijawab Tuhan, permohonan kita tidak didengarkan Tuhan dalam waktu yang mungkin lama sekali, doa kita tidak dijawab Tuhan. Supaya kita terus berserah kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya apa? Kita ini enggak sepele ya, enggak sepele dengan aku nanti minta sama Tuhan dikasih kok gitu ya. Nanti sedikit-sedikit aku minta sama Tuhan dikasih kok gitu. Sehingga apa? Kita menganggap berkat Tuhan itu gampang untuk mendapatkannya sehingga kita sepele. Nah, jadi firman Tuhan hari ini Rasul Paulus juga berkata dia itu ternyata tidak suka ya dipuji, nggak suka ditinggikan, nggak suka di perbuatan-perbuatannya yang dibuat Tuhan melalui kehidupannya ditonjolkan, sehingga ini yang terkadang selalu membuat kita menjadi ego kita ya. Oh saya hebat, kemarin aja saya doakan orang sakit bisa sembuh, kemarin saya doakan orang kerasukan bisa bebas gitu. Jadi terkadang menganggap diri kita yang hebat, bukan lagi Tuhan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita pada malam hari ini melalui firman Tuhan supaya kita selalu rendah hati. Itulah sebabnya terkadang doa kita nggak sempurna dijawab Tuhan ya, nggak 100% dijawab Tuhan. Ada aja selalu yang ekor-ekornya yang tinggal gitu ya. Yang ini justru inilah yang membuat kita semakin terus berserah kepada Tuhan. Lalu di dalam kesesakan kita juga justru kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Tadi di ayat 12 dikatakan yang akhir, supaya kuasa Tuhan turun menaungi aku ya. Semakin kita terjepit, justru kita semakin menyerah kepada Tuhan. Semakin kita terpojok, kita semakin menyerah kepada Tuhan. Disitulah nanti kita akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sedikit sebelum saya menutup firman Tuhan, kesaksian dari saya pribadi, beberapa bulan belakangan ini kita ada program doa puasa ya 2 bulan, dan saya ada beberapa permohonan doa, justru apa yang saya punya, yang menurut saya berharga, saya berikan kepada Tuhan. Tapi apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya minta ini Tuhan supaya saya bisa diberkati, supaya rumah tangga saya diberkati gitu ya. Tapi akhir-akhir ini bukan berkat yang kami dapat, bahkan ekonomi kami pun amburadul bahasa ini ya. Usaha kami gagal, apa yang kami buat tidak berhasil gitu. Jadi timbul pertanyaan dalam hati, kok gini sih Tuhan gitu ya. Sama seperti yang Rasul Paulus tadi katakan, kok bisa seperti ini Tuhan berikan kepada kami. Di saat kami sudah sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan, terus justru bukan berkat yang kami dapat, justru banyak persoalan dalam hidup kami yang kami terima dari Tuhan. Tapi saya berusaha bersyukur kepada Tuhan. Selasa yang lalu di ekonomi kami yang sangat tidak stabil, saya pulang ibadah doa di sini hari Selasa, saya langsung bawa istri ke ATM mengirimkan uang kepada keluarga di Medan karena memang butuh. Jadi istri saya di motor merajuk terus, dia berpikir nanti makan apa kami gitu ya. Dia ya biasalah yang namanya Menteri Keuangan, pasti kalau jika ada uang pasti khawatir, takut ya, karena dia yang mengatur keuangan. Jadi dia merajuk di motor, saya diam aja. Sampai di rumah udah tenang saja, nanti Tuhan pasti cukupkan. Dia bilang seperti, nanti makan apa? Uang dikirim banyak itu, kamu gak punya apa-apa lagi gitu ya. Dia lupa kalau di Popan itu ternyata melimpah ayam dan telurnya ya. Jadi gak perlu khawatir. Tapi terkadang kita manusia melihat, wah nanti makan apa gitu ya, nanti kebutuhan kalau ada apa-apa gimana gitu. Tapi kami lihat Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Kalau kamu bosan makan telur, kamu olah jadi kue ya gitu ya. Jadi
Mama Zelo, Tuhan kasih karunia. Kenapa saya bilang karunia? Yang dulunya dia itu nggak bisa apa-apa, yang ya mau masak pun tak bisa. Tapi sekarang Tuhan kasih karunia, dia pandai buat kue. Dari situlah Tuhan memberkati kehidupan kami. Ya, jadi ketika kita terpojok, kita semakin menyerah kepada Tuhan. Ketika kita buat jalan, Tuhan memberkati kita dari jalan yang kita buka. Jangan Tuhan diberkati dong saya, tapi kita duduk-duduk, tidak bisa. Ya, kita buka jalan. Dari jalan yang kecil itulah nanti Tuhan akan memperlebar berkatnya dalam hidup kita. Ya, intinya kita berdoa. Saya diberkati dengan firman Tuhan beberapa minggu belakangan ini. Kalau kita suka berdoa, pasti kita diberkati. Kalau kita suka menyembah Tuhan, pasti kita diberkati. Apalagi kita suka baca firman. Itu adalah 3 pokok utama supaya kita diberkati. Ya, dan kami ngerasakan hal itu. Dan sampai saat ini nggak pernah kami nggak makan. Ya, justru perut saya semakin besar. Ya, karena Mama Zelo makan selalu dicukupkan Tuhan. Kadang-kadang nggak tahu-tahu kok ada ya gitu. Ya. Makanya pesan Tuhan hari ini, jangan kita tetap mengeluh dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika doa kita tidak jawab, tetap bersyukur, berdoa kepada Tuhan, semakin menyerah kepada Tuhan. Maka ketika kita terpojok, di saat terpojok itulah kita kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, dan kita akan melihat mujizat Tuhan akan menyertai kehidupan kita selalu. Demikian firman Tuhan yang boleh saya share pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, diberkati semuanya. Sudah ada pendeta pembantu. Sudah dinubuatkan untuk buka di Jungkat. Jadi ada nabi kemarin dari Jungkat berkata, oh siap, berarti buka cabang satelit Jungkat katanya. Mudah-mudahan dia ngikutin di sini ya. Ya, satu kebenaran yang luar biasa yang kita dapat dari malam hari ini. Saya hanya menebalkan atau menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak tadi kan barusan adalah bahwa duri dalam daging yang pernah mengganggu hidupnya Rasul Paulus itu orang dekat. Jangan oleh istri atau suaminya, tapi intinya begini, intinya seperti ini. Jangan pernah mau dipakai iblis untuk melemahkan siapapun dan apapun. Amin. Ini kebenaran yang simple, tapi luar biasa. Karena iblis itu gak bisa jamah kita. Karena beda frekuensi. Kita hidup di alam nyata, dia di alam roh. Ya. Makanya satu kalimat yang ditegaskan tadi adalah ada utusan iblis. Tahu utusan ya? Berarti bukan iblisnya, ada utusannya. Nah, ini yang digarisbawahi. Jangan sampai kita jadi utusan. Nangkap ya? Keren ya? Jangan sampai kita mau jadi utusan. Nah, kalau kita jadi utusannya, bahaya. Ya, orang lain bisa jatuh, orang lain bisa terganggu hidupnya. Dan yang kedua yang kita dengarkan bersama-sama. Setiap kali kita ada pergumulan, setiap kali ada persoalan, mungkin kita sudah berdoa, dan mungkin belum dijawab Tuhan. Jangan komplain. Karena tadi kita belajar, kalau tiba-tiba langsung dijawab, jangan sampai kita lalu ngeremehin apa? Karya Tuhan. Oh, ini bukan karya Tuhan, ini karena saya berdoa. Hati-hati. Ya, Tuhan itu bisa jawab, Tuhan itu bisa buat mujizat tanpa Anda berdoa. Percaya nggak? Percaya. Tapi kenapa kita mesti berdoa? Supaya kita tahu bahwa ini semua bukan karena kita, tapi karena siapa? Bilang sama-sama, semua karena Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi saya pun malam hari ini terberkati lewat firman Tuhan ini. Satu hal sebelum kita tutup bersama-sama,
Tuhan inginkan begini. Mengapa saudara dan saya diizinkan masuk dalam pergumulan demi pergumulan? Kita baca lagi ayat ini sebagai ayat untuk membuat kita siap untuk pulang dan melihat kuasanya menjadi nyata dalam hidup kita. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Mari kita baca lagi dengan suara yang keras firman Tuhan ini. Oke, 2 Korintus 12 ayat 9. Sama-sama dibaca dengan suara yang keras. 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, perhatikan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam menjadi, ulangi lagi, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin, saudara. Sudah tahu arti sempurna? Ayo, apa arti sempurna? Ayo, apa arti sempurna? Coba jelaskan, apa arti sempurna? Apa? Tidak bercelah, tidak ada yang kurang, apalagi? Spesial, apalagi? Saya sengaja supaya saudara terbuka. Apa itu sempurna? Tidak bercelah, tidak ada yang kurang, spesial, apalagi? Kok jadi diam? Apa arti sempurna? Enggak ada cacatnya, komplit, betul tidak? Sempurna, udah sempurna, tidak ada yang kurang. Coba Anda perhatikan baik-baik. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan lah, apa? Kuasaku, kuasa siapa? Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi begini, ketika saudara diizinkan berada dalam kekurangan, dalam kelemahan, apa artinya kelemahan? Gak mampu. Ya, gak mampu. Disitulah kuasaku apa? Bekerja sempurna. Artinya gini, waktu saudara gini, aduh mau bayar sekolah gak ada uang. Gak ada uang. Semua udah dikumpulin, gak ada uang. Semua sudah dicari, gak ada uang. Saudara butuh siapa? Butuh siapa? Jangan butuh uang. Butuh siapa? Butuh kuasa Tuhan disempurnakan dalam kita. Makanya selalu kalau sudah kerja, mesti ada yang kurang. Ya, mau begini, coba perhatikan. Kalau saudara mau bisnis, lalu semuanya sudah tercukupkan, butuh Tuhan enggak? Halo? Pasti sudah, gak butuh Tuhan. Dan ini yang membuat kita seringkali jatuh dalam kesombongan. Kalau Anda baca ayat yang ke-7, dikatakan supaya kita jangan sombong. Ini maksudnya. Jadi makanya Tuhan tuh izinkan kita selama Anda hidup di dunia ini, Anda ikut Tuhan, Anda percaya Tuhan, Anda akan lihat hidupmu tidak akan pernah berhenti dari kekurangan, dari pergumulan, dari kesulitan. Kenapa? Supaya kuasa Tuhan itu menjadi sempurna dalam hidup saudara. Amin. Kuasa Tuhan itu dilepaskan secara dahsyat, secara ajaib. Amin. Nah, kuasa ini mengalir, bagaimana caranya? Anda mesti berseru kepada Tuhan. Yang lemah, Anda percaya. Tuhan bisa beri kekuatan buat saudara kalau kau berseru. Katakan amin. Oke, malam hari ini sebelum kita pulang, coba cek baik-baik. Boleh Anda catat apa masalahmu. Anda boleh tulis satu-satu. Ada apa pergumulan. Tulis satu-satu. Amin. Dan kita berkata, Tuhan, ini kelemahanku. Biar kuasamu sempurna dalam hidupku. Amin, saudara. Biar kuasanya dinyatakan sempurna. Jangan gini, ada masalah. Tuhan, kenapa ada masalah? Aku sudah pelayanan, aku sudah berdoa, aku sudah puasa, tapi kenapa ada persoalan? Bukan itu. Tapi ketika kau dalam pergumulan yang berat sekalipun, kau berkata, Tuhan, aku tahu sekarang, kuasamu harus dinyatakan dalam pergumulanku. Amin. Supaya apa? Aku lihat engkau sempurna bekerja dan bukan aku lagi. Amin, saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus
ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Saya ada nyanyi dengan penghayatan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Mungkin Anda tidak buta secara fisik, tapi engkau buta, tidak tahu bagaimana menyelesaikan persoalan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Mungkin Anda tidak lumpuh secara fisik, tapi keuanganmu lumpuh. Halo. Tapi ada banyak hal yang engkau alami. Engkau lumpuh, engkau nggak bisa berjalan, engkau nggak bisa bergerak. Malam ini engkau percaya ada kesembuhan dalam nama Yesus. Amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang datang. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Katakan sama-sama nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang haleluya. Katakan sekali lagi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada. Saudara Ibu Gembala maju ke depan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Tak melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Sebelum kita berdoa bersama-sama, saat ini mari kita bersepakat di hadapan Tuhan. Apapun yang saat ini sedang menjadi pergumulan dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudara di tempat ini, ketika engkau merasa bahwa pergumulan yang engkau alami ini sangat berat, sehingga dengan kekuatan yang engkau punya tidak bisa menyelesaikannya. Engkau merasa lemah, engkau merasa tak berdaya, engkau ingin mencari pertolongan kepada orang lain, tapi engkau tidak tahu kepada siapa engkau harus meminta pertolongan itu. Bahkan mungkin ketika engkau sudah menjerit di hadapan Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan menjauh daripadamu. Tapi dengarkan firman Tuhan hari ini mengajar kita.
Justru dalam kelemahan, keterbatasan, kekurangan dan tak berdayanya kita, Tuhan mau menunjukkan bahwa kuasa yang Dia punya itu sempurna. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan jika engkau menghadapi masalah, pergumulan yang menjadi beban dan berat bagi hidupmu. Ketika engkau mengangkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, itu berarti engkau menyerah secara total di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini. Kami percaya bahwa sampai saat ini kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami percaya bahwa sampai saat ini kami punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Kuasa-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya itu selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, di situ ada pertolongan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami berkata, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan, beban yang sedang kami alami saat ini. Dan kami berkata mungkin kami tidak mampu lagi, kami tak berdaya, kami lemah, kami tak kuat Tuhan. Tapi saat ini kami berkata, ketika kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu, tanda kami menyerah kepada-Mu Tuhan. Saat ini juga ketika kami percaya kepada kuasa-Mu, percaya kepada nama Yesus yang berkuasa, maka Engkau menurunkan kuasa-Mu yang sempurna itu untuk menyelesaikan setiap masalah kami. Dan saat ini kami mau berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Justru dalam kelemahan kamilah kami selalu melihat di situ ada tangan Tuhan yang bekerja, ada kuasa-Mu yang bekerja, ada tangan-Mu yang menopang kami sehingga kami tidak sampai jatuh tergeletak. Dan kami berkata kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Dan saat ini kami percaya lewat pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan hari ini di hadapan-Mu Tuhan, lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami percaya iman kami menjadi kuat, roh kami menjadi kuat, api kami menjadi menyala lagi kembali Tuhan. Kalau selama ini mungkin api roh kami sudah mulai pudar, padam, tapi saat ini kami berkata api-Mu itu sudah membakar, membara kami kembali, sehingga menggairahkan roh kami, membangkitkan roh kami. Dan kami berkata, Tuhan, kami akan melihat kuasa-Mu yang sempurna itu bekerja dalam setiap pergumulan kami. Dan kami akan menyaksikan kepada seluruh orang, kami akan menyaksikan kepada seluruh dunia bahwa dalam nama Yesus ada kuasa yang membangkitkan, menghidupkan, memulihkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Berkati semua para tim pelayan Tuhan yang saat ini, yang hari ini sudah melayani di tempat ini. Dan berkati hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bahkan berkati kami semuanya yang sudah hadir, meluangkan waktu kami, meninggalkan pekerjaan dan rutinitas kami untuk datang di hadapan Tuhan untuk menyembah-Mu. Dan kami percaya setiap apapun yang sudah kami lakukan hari ini tidak akan pernah sia-sia. Semuanya itu dinilai dan berharga di mata Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami. Sertai kami dalam perjalanan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami dapat tiba di rumah kami dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya damai sejahtera, sukacita meliputi kami, menaungi kami, jagai kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di hari Kamis, ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 9 pagi di tempat ini. Tuhan berkati dan shalom.